Siswa-siswa kelas 5, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Judul babnya adalah pengumpulan dan penyajian data. Nah, kali ini kita akan belajar tentang menyajikan dan menafsirkan data. Di sini ada soal, diketahui data tinggi badan dalam sentimeter dari 20 orang siswa sebagai berikut. Di sini ada data tinggi badannya. Sajikan data-data tersebut dalam bentuk tabel. Penyelesaian. Nah, di sini kita harus tahu dulu nilai terendah sampai yang paling tinggi dari data tinggi badan ini. Di sini bisa dilihat yang paling rendah adalah 125 dan yang paling tinggi di sini berapa? 131 ya. Nah, jadi di dalam tabel nanti diurutkan dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Tabel berikut menunjukkan data tinggi badan siswa. Nah, jadi tabelnya seperti ini ya. Kita urutkan di sini dari 125, 126 ada ya, 127, 128, 129, 130, dan 131. Jadi ada 7 tinggi badan. Untuk torusnya kita hitung, 125 ada berapa di sini? 1. Garis 1 ya. Ada lagi nggak? Nggak ada. Jadi banyak siswanya ada 1. Untuk 126 sama, ada 1 juga ya di sini. 127 kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4, jadi 4 garis di sini terusnya. Dan banyak siswanya di sini tulis 4. Nah, untuk 128 di sini sudah dihitung ada 5. Jadi terusnya seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5-nya miring ya. Seperti itu. Jadi untuk pembuatan turus, setiap 5 turus itu ada garis miring. Itu menandakan yang kelima. Jadi setelah turus keempat itu satunya yang kelima itu miring. Nah, banyak siswanya ada 5. Kemudian 129. 129 di sini ada 4. Jadi buat turusnya 4 dan banyak siswanya tulis 4. Untuk 130 di sini ada 1, 2, 3 ya, ada 3. Jadi buat turusnya ada 3, banyak siswanya tulis 3. Dan terakhir 131 turusnya ada 2, di situ dihitung ya ada 2. 1, 2, ada 2. Dan banyak siswanya di sini tulis 2. Nah, ini dijumlahkan semua banyak siswa tadi, jumlahnya ada 20. Jadi harus sesuai dengan yang ada di soal 20 orang siswa. Jadi seperti ini penyelesaian soal ini. Penyajiannya dalam bentuk tabel. Selanjutnya soal kedua, perhatikan piktogram berikut. Piktogram itu diagram gambar. Di sini ada diagram gambar tentang banyak ikan lele pada setiap warung. Di sini lihat keterangannya dulu ya, paling bawah. Satu gambar ikan lele besar itu mewakili 10 ekor. Dan satu gambar ikan lele kecil mewakili 5 ekor. Jadi di sini warung satu bukan berarti ada 3 gambar ikan lele, artinya cuma punya 3 ikan lele. Tidak seperti itu. Jadi kalian harus lihat keterangan di bawahnya. Berdasarkan piktogram di atas, tentukan jumlah ikan lele dari warung 1 sampai warung 5. Penyelesaian. Berdasarkan piktogram tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Warung 1 memiliki ikan lele sebanyak berapa? Di sini ada 3 gambar ikan lele besar, jadi jumlahnya 30 ekor. Warung 2 memiliki ikan lele sebanyak ada 2 gambar ikan lele besar dan 1 ikan lele kecil. Jadi jumlahnya 20
ekor. Warung 3 memiliki ikan lele sebanyak, sini ada 2 gambar ikan lele besar, jadi banyaknya ada 20 ekor. Warung 4 memiliki ikan lele sebanyak berapa? Ada 3 gambar ikan lele besar dan 1 kecil, jadi jumlahnya 35 ekor. Warung 5 memiliki ikan lele sebanyak berapa di sini? Ada 15 ekor. Jadi, jumlah ikan lele dari warung 1 sampai warung 5, jumlahnya berapa? Semuanya ditambah. Ada 125 ekor. Kita lanjut soal ketiga. Terdapat sebuah data hasil ulangan siswa kelas 5 SD sebagai berikut. Ini datanya. Sajikan data di atas dengan menggunakan diagram batang. Kita urutkan dari yang paling rendah ya. Paling rendah di sini berapa? 75 ya. 75, kemudian ada 80, 85, 90. Ya, paling tinggi 90 ya. Kemudian kita buat diagram batangnya. Diagram batang berikut menunjukkan data hasil ulangan siswa kelas 5 SD. Nah, seperti ini diagram batangnya. Untuk yang garis horizontal ini di bawah, ini untuk nilai. Jadi tadi urutan dari paling rendahnya 75, 80, 85, dan 90. Dan untuk garis vertikalnya, garis tegaknya, ini banyak siswa. Jadi untuk banyak atau jumlah itu selalu di garis tegak. Jangan dibuat di garis mendatarnya, jangan dibuat di garis horizontalnya ya. Jadi setiap ada soal membuat diagram batang, itu untuk banyak ataupun jumlah itu selalu diletakkan di garis yang tegak ini. Di garis yang tegak ya, yang vertikal. Jadi di sini dibuat dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Secukupnya ya. Secukupnya. Di sini kita hitung nilai 75 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi di sini buat diagram batangnya sampai angka 4 sini ya. Banyak siswanya angka sampai 4. Ketinggiannya dibuat sampai angka yang keempat. Kemudian untuk nilai 80, ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 ya. Jadi buat diagram batangnya ketinggiannya sampai angka ke-6 pada banyak siswa sini. Untuk nilai 85, 1, 2, ada 2 ya. Jadi ketinggiannya dibuat sampai angka yang kedua. Di sini untuk mempermudah sebaiknya dibuat garis putus-putus di sini ya. Jadi bisa lurus. Kemudian untuk nilai 90 kita hitung 1, 2, 3. Ada 3. Jadi buat ketinggian diagram batangnya ini sampai angka ketiga pada banyak siswa di sini. Ya. Jadi seperti ini cara membuat diagram batang. Kita lanjutkan soal yang keempat. Hasil sensus penduduk di Desa Cangkring Kerajaan sebagai berikut. Tahun 2017 jumlah penduduk sebanyak 4.900 orang. Tahun 2018 jumlah penduduk sebanyak 5.400 orang. Tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 5.000 orang. Tahun 2020 jumlah penduduk sebanyak 5.500 orang. Untuk soalnya, yang A, sajikan data di atas dengan menggunakan diagram garis. Yang B, jika setiap keluarga berjumlah 4 orang, maka tentukan banyak keluarga pada tahun 2020.
Penyelesaian yang A, diagram garis berikut menunjukkan data hasil sensus penduduk di desa Cangkring Kerajaan. Nah, jadi seperti ini diagram garisnya. Sama seperti yang tadi ya, diagram batang, untuk diagram garis, jumlah atau banyak juga diletakkan di garis yang vertikal, yang tegak. Jangan dibuat di yang mendatar. Untuk yang mendatar di sini, kita buat tahunnya tadi ya, dari 2017, 2018, 2019, sampai 2020. Untuk 2017, tadi buat titiknya di sini ya. Tadi sesuai soalnya ada 4.900 penduduk. Ada 4.900 orang penduduk. Jadi buat titik di sini di 2017. Nah, untuk jumlah penduduknya sendiri di sini langsung diambil dari 4.600 ya. Kenapa tidak dari 0? Ya karena angkanya memang sudah besar. Jadi kita buat langsung besar aja ya. Di sini jarak tiap angka ini 100 ya. Jarak tiap jumlah penduduknya di sini diberi jarak 100 supaya tidak terlalu tinggi nanti dibuat diagramnya. Jadi 4.600, 4.700, 4.800, 4.900, 5.000. Di sini diberi interval 100-100 ya. Kemudian di tahun 2018 ini buat titiknya di 5.400 di sini ya. Sesuai soal yang tadi. Ada 5.400 orang penduduk. Untuk tahun 2019 di sini buat titiknya di 5.000. Sesuai soal yang tadi ya. Untuk 2020 buat di titiknya di 5.500 di sini ya. Jadi seperti itu. Pertama, untuk membuat diagram garis, buat titik-titiknya dulu. Di mana titiknya tadi ya, yang sesuai dengan soal yang tadi. Kemudian setelah titiknya ini dibuat, dihubungkan seperti ini dengan garis. Setiap titiknya. Berurutan. Jangan langsung melewat ya. Berurutan dibuat garisnya, dihubungkan seperti ini. Nah, jadi seperti ini cara membuat diagram garis. Bedanya hanya itu tadi dengan diagram batang. Kalau diagram batang itu dibuat batangan seperti itu ya. Kalau diagram garis, titik-titiknya dihubungkan dengan garis seperti ini. Kemudian jawaban yang B, jika setiap keluarga berjumlah 4 orang, maka banyak keluarga pada tahun 2020 yaitu, nah banyak keluarga sama dengan jumlah penduduknya pada tahun 2020, di sini ada berapa? 5.500. Nah, karena ada 5.500, di sini setiap keluarga jumlahnya 4 orang, jadi 5.500 itu dibagi 4. Nah, jadi sama dengan hasilnya 1.375. Jadi banyak keluarga pada tahun 2020 adalah 1.375 keluarga. Selanjutnya, soal yang kelima. Buatlah diagram gambar berdasarkan data berikut. Siswa yang memperoleh nilai 5 sebanyak 4 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 6 sebanyak 9 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 7 sebanyak 12 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 8 sebanyak 8 siswa. Siswa yang memperoleh nilai 9 sebanyak 7 siswa. Jadi kita akan membuat diagram gambar atau piktogram dari data berikut. Penyelesaian, diagram gambar berikut menunjukkan data nilai siswa. Jadi buat diagram gambarnya dalam tabel seperti ini. Diurutkan, tadi nilainya nilai 5 sampai 9.
Untuk banyak siswanya kita buat dalam bentuk gambar. Jadi untuk nilai 5 tadi ada 4 siswa, kita buat gambar orangnya di sini, gambar siswanya ada 4. Untuk nilai 6 kita buat ada 9 orang ya di sini ya. Untuk nilai 7 kita buat ada 12. Untuk nilai 8 kita buat ada 8 orang di sini. Untuk nilai 9 kita buat gambarnya ada 7 orang. Jadi seperti ini cara membuat diagram gambar. Nah, ini kan kalau banyaknya itu sedikit, jadi masih bisa kita gambarkan lengkap. Nah, bagaimana kalau jumlahnya itu banyak? Misalkan sudah lebih dari 10, puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan jumlahnya. Jadi bisa seperti soal nomor 2 tadi tentang ikan lele tadi ada perwakilan seperti itu. Jadi setiap satu gambar mewakili berapa banyaknya seperti itu. Kalau seperti itu, dibuat lagi keterangan di bawahnya. Misalkan satu gambar di situ mewakili berapa orang atau berapa ekor kalau untuk hewan ya. Jadi di sini kita buat misalkan di sini banyak siswanya ada 100 siswa. Tidak mungkin kan kita gambar orangnya di sini sampai 100, itu terlalu banyak. Jadi kita bisa buat perwakilan. Misalkan satu gambar di sini mewakili 20 orang. Jadi kita buat di situ gambarnya hanya ada 5 ya kalau 100. Jadi satu orang tadi mewakili 20. Satu gambar tadi mewakili 20. Jadi 20, 20, 20, 20, 20. Jadi total gambarnya ada 5. Jadi jumlahnya semuanya 100. Seperti itu ya. Kalau jumlahnya itu banyak. Kalau jumlahnya sedikit seperti ini masih bisa kita gambar lengkap. Nah, sampai di sini materi hari ini. Silahkan kalian pelajari lagi untuk lebih jelasnya, pelajari sendiri. Sekian dan terima kasih.